transaksi lebih cepat dan jauh lebih murah dibanding Uniswap, tapi market cap-nya baru 1/15-nya. Wow, ini potensi dong guys. Oke guys, sekali lagi welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan cryptocurrencies dan blockchain. Pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai SRM atau Serum, di mana Serum ini adalah cryptocurrency yang menurut gue pribadi ini potensinya masih luar biasa besar. Kenapa? Lu bayangin gini deh. Uniswap sekarang adalah DeFi protokol yang paling besar di dunia cryptocurrencies dengan market cap sebesar kurang lebih 15 miliar US dollars. Sekarang Serum lebih cepat, jauh lebih cepat, dan juga jauh lebih murah transaksinya. Dan sekarang baru berapa market cap-nya? 1 miliar. Berarti masih bisa berapa? 15x. Jadi, biar tidak lama-lama lagi, masuk ke videonya. Oke, pada hari ini kita akan membahas mengenai Serum. Serum atau yang mungkin sering disebut SRM. Nah, jadi SRM ini adalah cryptocurrency dengan ranking ke-96 di Coin Market Cap. Dengan market cap yang besar ya, lumayan besar, 1 miliar US dollars. Jadi gila ya, di dunia cryptocurrency ini 1 miliar US dollars itu dibilangnya lumayan besar ya, karena ya perbandingannya lebih gilanya tuh Bitcoin 1 triliun. Ethereum basically nyaris setengah triliun US dollar. Jadi 1 miliar kayak kecil kesannya. Walaupun kalau kita lihat dengan market-market lain, saham-saham lain lah mungkin di dunia 1 miliar dolar itu udah besar ya. Nah, kita lihat dia secara volume tuh cukup besar ya. 168 juta US dollars dalam 24 jam terakhir. Which is big enough untuk kalian yang para swing trader, day trader, scalpers, tenang. Pasti liquid. Lalu selanjutnya adalah apa? Kita lihat yang unik dari mereka adalah supply mereka ya. Jadi total supply mereka atau maksimum supply mereka adalah 10 miliar lebih 161 juta SRM. Tapi total supply-nya baru 1 miliar. Gitu berarti baru 10% saja yang ada supply-nya. Dan dari itu baru yang tersirkulasi itu baru 133 juta SRM alias baru 1%. Ya. Jadi ini cukup unik, nanti kita bahas di belakang kenapa seperti ini ya. Nah, pertama-tama kita berkenalan dulu dengan si SRM itu sendiri ya. Jadi SRM ini adalah satu decentralized exchange. Oh, kalau DEX itu berarti apa dong? Seperti Uniswap, seperti PancakeSwap? Yes, seperti itu. Tapi yang menjadi perbedaan sangat signifikannya adalah dia itu fokus di kecepatan dan low transaction cost-nya dari decentralized finance. Jadi kasarnya Serum ini adalah DEX dengan kecepatan yang mirip seperti CeFi, itu seperti centralized exchange. Nah, itu menarik kan? Nah, kita akan coba bahas lebih mendalam lagi. Oke, seperti kalian yang mungkin sudah pernah menyobai DEX atau mencoba transaksi di DEX, itu cukup menyebalkan. Kenapa? Karena lu pertama, nggak ada order book. Lu nggak bisa lihat buy orders di mana, sell orders di mana, lu nggak bisa lihat. Lu hanya bisa ya udah swap saja, begitu kan. Dan slippage-nya kadang-kadang tinggi, gitu ya. Nggak selalu, tapi bisa cenderung lebih tinggi dibandingkan centralized exchange. Dan selain dari itu juga, kalau buat terutama Uniswap ya, kalau Pancake nggak semahal itulah. Tapi untuk Uniswap, itu transaksinya mahal coy fee-nya. Dan buat yang pernah coba pasti ya enak deh gitu ya untuk bayar fee-nya. Nah di sini kasarnya atau super simplified-nya adalah Serum ini bisa memberikan fee yang sangat murah dibandingkan dengan DEX yang pada normalnya seperti Uniswap dan PancakeSwap, dan juga kecepatannya bisa mirip seperti apa? Centralized exchange. Jadi lu pakai DEX, tapi kerasanya kayak pakai Binance, kayak pakai toko kripto, kayak pakai exchange lain lah gitu, yang centralized. And that's really good. Karena kenapa? Karena sekarang yang menjadi tembok paling besar dari decentralized exchange adalah yaitu fees yang mahal dan juga transaksi yang lama settlementnya gitu ya. Jadi bisa bermenit-menit bahkan bisa sampai berjam-jam gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, Serum ini gunanya untuk apa? SRM ini untuk apa tokennya? Jadi SRM ini akan berguna mirip seperti PNB. Ini berguna seperti utility token gitu ya. Dimana kalau lu ada di ekosistem Binance, lu bisa menggunakan BNB untuk launch pool. Kayak sekarang nih bentar lagi ada apa token fan-nya Lazio di sana kan. Nah, lu bisa
bukan stake ya, maksud lu commit BNB lu, terus nanti bisa dapat gitu, kayak pre-ICO lah gitu kasarnya ya. Lalu lu bisa juga dapat diskon kalau lu pakai BNB untuk bayar fee lu. Lalu bisa, ya pokoknya sangat mirip sekali dengan BNB. Tapi perbedaannya adalah SRM ini di sini ya DEX gitu. Dan menurut gua pribadi, DEX ini kedepannya akan semakin populer. Kenapa ya? Karena DEX ini gak perlu KYC. Si DEX ini nggak peduli siapa lu nggak perlu ngasih data pribadi lu. Kalau untuk di Binance, Tokopedia, toko kripto, dan lain-lain, lu semua harus menunjukkan identitas lu. Lu harus verification ya. Kalau di Binance sekarang udah wajib harus intermediate verification. Kalau nggak susah lah gitu ya. Nah kalau dengan DEX, dia nggak perlu tahu lu siapa. Pokoknya lu bisa langsung trade saja tanpa ditanya-tanya hal yang menyebalkan itu ya. Nah, dan selain dari itu juga, founder dari Serum ini adalah, menurut gue ini salah satu hal yang pentingnya ya, yaitu adalah konsorsium partners dari FTX, Alameda Research, dan juga Solana Foundation. Dimana kita tahu FTX dan Alameda Research ini otomatis adalah siapa? Sam Bankman-Fried. Dan seperti yang gue bilang di video-video gue sebelumnya, Sam Bankman-Fried ini cenderung memiliki project-project yang ngeboom sekarang ya. Kita lihat harganya gila. Solana itu salah satu yang di backup oleh Alameda Research. Dia itu seingat gue sebelum dipegang Sam Bankman-Fried, Solana itu ada di sekitar 3 dolaran. Sekarang ya lu lihat sendiri Solana di harga berapa. Lalu FTX ya pokoknya lu lihat ya semua project-project kripto yang dipegang oleh Alameda Research atau di backup lah lebih tepatnya, di backup oleh Alameda Research atau Sam Bankman-Fried secara pribadi, mereka cenderung do really well. Jadi sekarang apa yang membuat Serum ini unik? Ini sebenarnya bisa dibilang yang sudah gue bahas sedikit di atas ya. Dimana dia ini menyediakan satu DEX yang memiliki order book. Dan order book ini juga berserta dengan liquidity-nya. Dan yang keren lagi adalah liquidity ini dia bukan hanya liquidity di Solana saja. Karena Serum ini adalah bisa dibilang natively itu dibuat di Solana. Kenapa nanti gue jelasin di belakang. Tapi dia natively dibuat di Solana. Yang keren adalah dia bisa ambil liquidity juga di Ethereum Network. Nah, dengan begitu berarti apa? Ya, itu yang menyebabkan kenapa bisa lebih cepat transaksinya settle dan juga transaksinya murah. Murah karena dia ada di Solana secara network native-nya, tapi bisa liquid karena dia bisa meleverage juga liquidity dari Ethereum Network. Gitu ya. Oke, seperti yang sudah tadi gue singgung sedikit, Serum ini adalah dibuat di network Solana. Dan ya dia otomatis meleverage sekuritas dari si Solana itu sendiri. Dan yang mungkin lebih pentingnya lagi adalah kecepatan transaksi per second mereka. Yaitu adalah 50.000. Pada faktanya kemarin sampai nembus ya. Bisa 65.000 lah setahu gua. 65.000 transaksi per detik. Dan block time-nya hanya sepersekian detik gitu ya. Jadi cepat banget. Dan selain dari itu juga, Serum ini didesain untuk membuat DeFi ini bisa melawan atau bisa bersaing lah lebih tepatnya bersaing dengan centralized services seperti ya Binance dan kawan-kawannya. Karena kalau mau kita ngomong sekarang pada faktanya DEX itu masih belum bisa bersaing dengan CeFi atau centralized finance ya. Kenapa? Ya karena centralized finance seperti ya atau lebih tepatnya centralized exchange seperti Binance dan kawan-kawan, karena centralized mereka bisa cepat melakukan semua transaksinya. Ya, kelemahannya apa? Centralized. Tapi Serum ingin membuat itu menjadi permasalahan di masa lalu gitu dengan cara membuat satu DEX yang cepat dan murah gitu ya. Oke, ini adalah projectserum.com yaitu official website dari Project Serum atau Serum lah ya. Nah, sebenarnya yang gue tekankan lagi adalah ini 3 main selling point mereka gitu atau 3 keuntungan mereka. Yang pertama adalah lu ada order book. Order book ini mungkin buat orang-orang yang belum terlalu sering buka exchange nggak akan terlalu ngerti. Tapi order book ini adalah simpelnya lu bisa melihat berapa banyak orang yang beli pasang buy limit dan bisa sell limit gitu. Lu bisa melihat berapa banyak orang yang hendak mau jual maupun beli satu aset. Dan selain dari itu juga order book dia ini 100% decentralized. Jadi bukan dari centralized servers gitu ya. Dan selain dari itu juga apa? Cost-nya sangat murah dibandingkan dengan DEX lain ya. Contoh nih, ini kalau kita lihat ini berarti di Uniswap kemungkinan besar ya. Kita lihat satu transaksi
itu bisa membayar sebesar 13 dolar, di tengahnya bisa 14 dolar, bahkan paling mahalnya bisa 30 dolar untuk satu transaksi. Gitu ya. Dan kita lihat ya, kalau bayar yang paling murah 13 dolar ini, transaksinya harus 10 menit kemungkinan kira-kira. Dan kalau untuk yang average, 3 menit nunggunya untuk transaksinya settle. Dan untuk yang high ini ya, yang bayar paling mahal 30 dolar, itu 30 detik. Jadi lama gitu loh, lama. Sementara kalau kita bandingkan dengan Serum, speed dia itu bisa sub-second, di bawah sedetik settlementnya. Berarti bisa dibilang sama persis dengan di Binance, bisa sama persis dengan di exchange besar. Gitu ya, settlementnya sangat cepat. Gitu. Nah, jadi ya ini bisa dibilang ya jualan utama mereka itu tiga hal ini gitu. DEX rasa centralized finance gitu ya. Oke, pertanyaannya sekarang kenapa Serum? Gitu. Kenapa nggak yang lain aja? Yang pertama adalah karena composability. Ini walaupun nggak unik untuk Serum saja, yang lain juga ada seperti ini, tapi ini penting. Itu adalah di mana aplikasi yang dibuild di dalam DeFi ini bisa saling berintegrasi satu sama lainnya, seakan itu satu network yang sama atau native network. Contohnya apa? Aset-aset yang ada di Ethereum network itu bisa dengan Serum ini bisa dengan gampang berinteraksi dengan aset-aset yang ada di Solana network begitu. Kenapa? Karena ada Serum gitu ya. Untuk sekarang baru fokusnya di Ethereum network. Kedepannya mungkin bisa Cardano network, Polkadot network dan lain-lain. Gitu ya. Yang kedua adalah speed dan usability. Seperti yang kita tahu, DeFi itu lamban dan mahal. Buat kalian yang pernah pakai, apalagi Uniswap, pasti ngerasain males banget bayar fee-nya. Gas fee-nya dan nunggunya itu loh. Gila, lihat sendiri deh ini ya. Kita lihat berapa menit. Bisa nunggu sampai 10 menit. Bahkan katanya, gue pribadi nggak pernah ngerasain separah ini sih. Gue tuh nunggu setengah jam ya. Tapi gue pribadi, yang gue denger itu bahkan bisa sampai berjam-jam gitu nunggunya saat dia mampet banget gitu kesannya. Nah di sini ya apa namanya di Serum ini lo bisa sangat cepat gitu. Karena kenapa? Ini di build-nya itu di Solana gitu. Nah maka dari itu kenapa banyak sekali orang yang cenderung udahlah gue pakai exchange yang centralized aja lah kayak Binance, kayak toko kripto dan lain-lain karena udahlah lebih murah, lebih cepat, ngapain capek-capek pakai DEX. Tapi dengan begini Serum bisa membuat orang untuk oh bisa juga ya kita pakai DEX. Murah nih, cepet. Why not? Gitu ya. Dan ada keuntungannya juga pakai DEX. Nanti gua bahas di bawah ya. Dan selain dari itu juga order book. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih nggak Uniswap aja pakai order book? Gitu. Nah, kalau menurut mereka itu gak feasible. Kenapa? Karena terlalu mahal dan juga untuk dia bisa nge-support order book ini butuh apa ya? Terlalu kompleks untuk dimasukkan ke Uniswap dan lain-lain. Nah, di Serum, ya mungkin itu salah satu alasannya kenapa Serum memilih untuk build-nya itu di Solana Network. Ya. Dan selain dari itu juga, order book mereka ini fully on-chain. Artinya apa? Jadi semuanya ini tidak rely ke server yang centralized begitu untuk nge-match trade. Jadi ini semua terjadi dalam blockchain Solana. And that's really cool. Dimana sebelumnya lu harus pakai server yang centralized. Di sini lu bisa decentralized dalam membentuk order book. Gitu. Dan setahu gua, ini mungkin project kripto pertama yang melakukan gini, sistem order book di dalam blockchain gitu ya. And that's really cool. Dan selain dari itu juga, ini mungkin yang menjadi hal paling penting kenapa orang kok ada sih yang mau trade di DEX kan mahal. Ngapain? Udah trade aja di centralized exchange. Nah, decentralized exchange itu sistemnya kustodial. Artinya apa? Uang lu atau aset lu lah lebih tepatnya, kripto-kripto yang lu punya itu ditaruh di dompet siapa? Di dompet exchange. Gitu. Nah, kalau lu menggunakan DEX, lu menggunakan wallet lu sendiri, jadi non kustodial. Jadi semua ini dilakukan transaksinya di wallet lu dan lu punya kuncinya, cuma lu aja sendiri yang bisa buka dan tutup. Si apa namanya si DEX ini, si Serum ini nggak bisa ngoprek-ngoprek aset lu. Gitu. Berbeda dengan kalau di centralized exchange. Lu harus percaya dengan exchange itu bahwa dia tidak akan bawa kabur duit lo. Karena banyak orang yang nggak sadar dia mungkin berpikir bahwa oh semua exchange aman-aman aja. Nggak, banyak sekali exchanger yang kabur gitu ya. Jadi ya ini makanya kenapa DEX juga berharga. Tapi ya dulu permasalahannya mahal dan lamban. Serum memecahkan masalah itu. Dan ini bridge. Bridge ini sudah gue bahas dikit di atas juga mengenai composability ya. Dimana Solana ini mengintroduce satu
satu hal lah yang disebut wormhole. Jadi ini adalah decentralized bridge antara Ethereum dengan Solana. Nanti kedepannya mungkin ada bridge-bridge lain juga gitu, nggak cuma kayak Ethereum. Jadi seperti yang gue bilang, mereka bisa integrasi dua aset dari Ethereum maupun dari Solana secara seamlessly. Oke, ini adalah sekarang ekosistem dari Serum yang terbaru. Di mana di DeFi-nya dia ada di trading dan investment, derivatif, asset management, borrowing and lending, dan special token. Nah, mungkin ada yang berpikir, kok bisa sampai jadi ke borrow and lending? Kok maksudnya gimana urusannya sama Serum? Jadi gini, si order book mereka ini bisa dikaitkan ke dalam project-project lain yang on Solana blockchain. Jadi di mana yang sebelumnya mereka cenderung kayak contohnya yang paling terkenal mungkin ya kayak crypto.com, lalu BlockFi, dulunya BlockFi sekarang udah punya FTX ya. Itu kan semua centralized gitu. Data mereka harus di satu server yang tersentralisasi. Nah, di sini dengan menggunakan order book yang decentralized dengan blockchain Solana, ya mereka bisa membuat seperti BlockFi, seperti crypto.com tapi versi decentralized-nya. Dan ini dia contoh-contohnya. Nah, lalu selanjutnya juga untuk trading dan investment ya ada Raydium, mungkin yang paling terkenal Raydium di sini, terus Mango Markets dan lain-lain. Dan yang uniknya juga di sini ada apa? Ada gaming dan NFT loh. Kok bisa? Berarti apa? Mereka mungkin saja kedepannya akan menjual NFT dari game-game ini. Jadi ini nggak spesifik hanya untuk satu DEX aja gitu, satu DEX Serum, tapi bisa dikaitkan ke dalam ke dalam project-project lain yang blockchainnya di Solana juga. Dan otomatis kalau seperti itu akan ada demand yang meningkat untuk token Serum sendiri. Makanya menurut gue ini project menarik sekali. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai tokenomics dari si Serum ini sendiri. Di mana bisa dibilang cukup unik. Karena 10% dari Serum ini yang baru ter-unlock. Oh, berarti sesuai dengan yang dibahas di depan dong. Dari maximum supply 10 miliar, baru 1 miliar something yang ada di pasar. Dan yang tersirkulasinya lebih kecil lagi, baru 1% dari total supply. Nah, alasannya kenapa dibuat seperti ini? Jadi begini, seringkali project-project crypto ini diinvest oleh VC atau venture capitalist. Nah, mereka biasanya akan diberikan lock period. Pada tanggal tertentu, mereka akan dibagikan berapa besar Serum. Gitu. Nah, yang sering terjadi adalah saat pembagian itu, harga akan ngedump, turun. Nah, di sini tidak mau terjadi seperti itu. Jadi gimana? Mereka akan lock 90% dan akan dia bagikan ya perlahan-lahan. Perlahan-lahannya gimana? Per hari. Jadi sedikit-sedikit dia bagi ini. Nah, dengan sedikit-sedikit seperti itu, maka tidak akan ada satu hari tertentu yang akan ngedump parah. Dan menurut gue ini salah satu komitmen yang baik dari Serum ya. Karena kalau seperti ini, berarti nggak akan banyak venture capitalist yang mau invest di sini. Karena kenapa ya? Dia kelok 90% dengan schedule ya. Dia harus nunggu basically 6 tahun di sini untuk sampai benar-benar dirilis semua. Dengan jumlah yang besar gitu ya. Kalau biasanya VC misalnya mereka akan ke-unlock berapa persen dalam tahun keberapa. Langsung banyak dan mereka bisa langsung buang harganya saat naik gitu. Di sini enggak, keluarnya sedikit-sedikit. Dan ini bisa membantu supaya harganya ini nggak ketekan turun. Jadi ini hal yang cukup unik dari Serum ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai rich list atau top wallets di Serum ini. Yang pertama adalah yang versi ERC20-nya atau yang versi Ethereum Network-nya. Yaitu kita lihat ada satu wallet yang memegang 27% ya. Dan kita lihat ini non-smart contracts ya. Berarti kalau seperti itu, ada resiko nggak ini bisa ke dump? Yes, ya, lo ada resiko bisa ke dump. Dan ya ini bisa dibilang salah satu resikonya gitu ya. Kalau secara project menurut gue sangat menarik, tapi ya baik lagi kita harus selalu mengingat resiko yang ada dalam invest di setiap kripto yang kita akan spend money on it ya. Dan kalau di versi Solananya, kita bisa lihat bahwa ternyata 9 miliar Serum yang ada yang dibahas di sini nih, yang di lock 90%-nya ini ada di sini ternyata ya. Dan selanjutnya ke bawah juga ada gitu. Dan jadi secara intinya lu ada potensi bisa ke dump, yes, ada di sini. Tapi menurut gua pribadi, secara project ini cukup menarik. Dan menurut gue resiko kedam ini bisa dalam tanda kutip terobati dengan project mereka yang revolusioner ini. Tapi baik lagi buat kalian yang ingin invest harus selalu ditimbang-timbang ada resikonya ya. Oke, dan satu lagi juga yang unik ya sebelum kita masuk ke teknik analisisnya. Di Serum ini, nanti di DEX-nya Serum, lu bukan hanya sekedar bisa swap
Itu dimana kalau sekarang di Uniswap ya lu bisa swap aset A ke aset B gitu kan. Tapi di Serum ini nanti kedepannya lu bahkan bisa leverage trading tapi decentralized gitu ya. Dan itu menurut gua very cool karena DEX sekarang setahu gua belum ada yang bisa seperti itu ya. Semuanya masih ya sudah spot saja dalam tanda kutip 1:1 saja. Nah, sekarang kita masuk ke TA-nya. Di mana kita lihat SRM ini atau Serum terpantul di daerah support sini ya, di mana di sekitar $7 lah kasarnya ya, sekitar $7. Dan gue pribadi sebenarnya udah ada posisi juga sih di Serum, tepatnya mungkin di daerah sini ya, saat dia tertahan oleh support. Nah, untuk sekarang sebenarnya Serum ini dalam posisi wait and see. Karena apa? Dia masih belum bisa menembus MA50 di sini. Jadi kalau gue pribadi lebih aman kita beli Serum itu apabila dia sudah berhasil menembus MA50 dan juga sudah membuktikan bahwa 50 ini sudah menjadi support gitu ya. Jadi bukan sekedar close, tapi kalau bisa dia close di sini, naik dulu ke atas dan terpantul lagi. Jadi bentuknya kurang lebih seperti ini. Naik dulu ke atas, sini lagi dan terpantul dari 50. Nanti mungkin 50 naik ke sini, pum. Jadi beli di pantulan MA50 atau bisa juga kalau sudah golden cross dengan 20 dengan pantulan MA20. Untuk sekarang jadi masih wait and see ya untuk Serum. Oke, jadi kesimpulannya adalah menurut gua SRM ini atau Serum ini adalah satu proyek yang sangat menarik. Karena gini, kita ngomong aja deh secara peluang naiknya gitu ya. Andaikan saja dia bisa setengah dari market cap Uniswap sekarang. Yang lebih lamban dan jauh lebih mahal daripada Serum sekarang gitu ya. Jauh lebih nggak efisien lah gitu kesannya. Itu setengahnya aja berarti 7 miliar setengah. Alias berapa? 750% kenaikannya. Masih ada kesempatan untuk naik sebesar itu. Kalau 100% kemakan Uniswap, berarti bisa berapa? 1.500% kenaikannya. Luar biasa. Dan secara teknologi pun menurut gue SRM ini, ya lu kebayang gak sih DEX dengan permasalahannya yang boyot dan juga secara order booknya itu ya secara interface dia nggak enak lah gitu dibandingkan dengan centralized exchange lain. Nah, kebayang lo bisa punya DEX tapi punya rasa seperti centralized exchange seperti Binance dan kawan-kawannya. Menurut gua sangat berharga sekali. Tapi jangan lupa bahwa ada resiko dari kedam. Kedamnya apa? Ada satu wallet yang memiliki 27% dari circulating supply sekarang. Walaupun nanti ke depannya akan seperti yang gue bahas di situ ya, dia akan membagikan vesting schedule-nya dengan sangat bisa dibilang sangat hati-hati supaya tidak kedam ke depannya. Tapi untuk sekarang ada resiko itu. 27% dari circulating supply ada di satu wallet. Gitu ya. Jadi kalian harus selalu timbang-timbang. Nggak ada project yang sempurna. Gitu. Jadi boleh nggak buat long term? Menurut gue yes, ini bisa bagus dan alokasinya dari DeFi, dari mungkin ke portofolio DeFi lo gitu. Jadi bisa masuk ke main portofolio nggak? Bisa saja. Atau lo bisa alokasi DeFi token seperti Uniswap lo, PancakeSwap lo bisa mulai sedikit-sedikit pindahkan ke SRM. Jadi seperti itu kurang lebih ya untuk SRM. Dan buat kalian yang belum mengikuti Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini di mana ada playlistnya, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies dan juga akan membawakan berita-berita paling panas terbaru di dunia kripto juga. Dan buat kalian mungkin yang masih nggak tahu cara staking, nggak tahu cara baca candle, dan lain-lain, bisa klik juga di sini, ada tutorials with Toshi ya. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe, share our videos, dan klik the bell icon, dan see you on the next video.